Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh 0,75. Kita lihat di sini 0,75 belakang koma ada dua angka 7 dan angka 5. Karena dua angka berarti per 100. 75-nya ditulis lagi menjadi pembilang. 0,75 menjadi 75 per 100. 75 per 100 itu masih bisa disederhanakan lagi. 75 masih bisa dibagi dengan 25 dan 100 masih bisa dibagi dengan 25 juga. Ini harus sama ya yang membaginya. Jika pembilang 25 maka penyebut pun harus 25. 75 dibagi 25 adalah 3 dan 100 bagi 25 adalah 4. Jadi 0,75 pecahan biasanya adalah 3 per 4. Kemudian 0,4. 0,4 kita lihat di belakang koma ada satu angka. Kalau satu angka berarti per 10. 4 kita tulis lagi menjadi pembilang. 0,4 adalah pecahan biasanya adalah 4 per 10. 4 per 10 sama, masih bisa disederhanakan lagi. 4 masih bisa dibagi dengan 2 dan 10 juga masih bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 10 dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2 dan 10 dibagi 2 adalah 5. 0,4 pecahan biasanya adalah 2 per 5. Kemudian yang ini 2,5. Kita tulis saja karena di depan komanya angka 2 kita tulis 2-nya. 2 dan 5. Kita lihat satu angka di belakang koma artinya per 10. Jadi 25 per 10. 25 per 10 masih bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 5. 25 dibagi 5 dan 10 dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5, 10 bagi 5 adalah 2. 2,5 pecahan biasanya adalah 5 per 2. Kemudian 0,125. Kita lihat di belakang koma ada 3 angka 1, angka 2 dan angka 5. Artinya per 1000. 125-nya kita tulis menjadi pembilang. Ini juga sama, masih bisa disederhanakan. 125 dan ininya juga 1000. 1000 kedua-duanya masih bisa dibagi. Kita bagi dengan 125. 125 dibagi 125 adalah 1 dan 1000 dibagi 125 adalah 8. Jadi 0,125 pecahan biasanya adalah 1 per 8. Selanjutnya yaitu kita belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Di sini sudah disediakan beberapa contoh pecahan. Ada 3 per 4, 2 per 5, 20 per 25, 25 per 200. Yang pertama kita ubah dulu 3 per 4. Sama seperti tadi, supaya lebih mudah kita ubah dulu menjadi supaya jadi per 100. Supaya jadi per 100, 4 itu dikalikan 25. Maka 3 pun harus dikalikan dengan 25. 4 kali 25 adalah 100 dan 3 dikali 25 adalah 75. Ini 75 per 100. Ingat, 100 itu adalah 2 angka di belakang koma. 75 ditulis, kita menghitung 2 angka di belakang koma. Dari belakang 1, 2. Kemudian pakai koma depannya 0. Jadi 3 per 4 itu pecahan desimalnya adalah 0,75. Kemudian 2 per 5. Ini bisa diubah ke per 10 karena ke per 100 terlalu jauh. 5 juga bisa ke per 10.
Untuk jadi per 10, 5 itu dikalikan dengan 2. Maka 2 pun harus dikali dengan 2. 5 kali 2 10 dan 2 kali 2 adalah 4. 2 per 5 itu 4 per 10. Per 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Kita tulis 4 di sini. Kita menghitung satu angka di belakang, di belakang, kemudian pakai koma, kemudian depannya 0. Jadi 2 per 5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Selanjutnya 20 per 25. Ini bisa diubah ke per 100. Karena ke per 10 tidak mungkin ya, karena ini sudah lebih dari 10. Jadi kita bisa mengubahnya ke per 100. 25 supaya menjadi 100 adalah dikali 4. Maka 20 pun harus dikali dengan 4. 25 kali 4 100 dan 20 kali 4 adalah 80. Pecahannya adalah menjadi 80 per 100. 80 per 100 per 100 artinya dua angka di belakang koma. Kita tulis 80-nya, kemudian menghitung dua angka dari belakang, 1, 2, koma, depannya pakai 0. Jadi 20 per 25 adalah 0,80. Kemudian 25 per 200. Ini karena lebih dari 100 tidak bisa ke per 100, berarti kita buat menjadi per 1000. 200 dikali berapa supaya menjadi per 1000? Berarti dikali dengan 5. Maka 25 pun harus dikali dengan 5. 25 kali 5 adalah 125. Jadi 25 per 200 adalah 125 per 1000. 1000 itu per 1000 itu adalah 3 angka di belakang koma. 125 ditulis lagi, kemudian menghitung 3 angka dari belakang, kemudian memakai koma. 1, 2, 3, koma, dan di depannya 0. 25 per 200 adalah 0,125. Kemudian bagaimana jika penyebutnya bukan kelipatan dari 10, 20, atau 100, 200, atau 1000 ya, seribuan seperti itu. Nah, kita langsung saja contohnya ini 3 per 7. 7 kan tidak bisa diubah ke 10, tidak bisa diubah ke per 100 atau ke per 1000. Maka kita menggunakan teknik membagi. Kita gunakan teknik membagi kurung. Ini 3, artinya 3 per 7, artinya 3 dibagi 7. Sekarang 7 dikali berapa yang hasilnya 3? Ada tidak? Tidak ada ya. Karena tidak ada berarti 0. Tidak ada perkalian 7 yang hasilnya 3. 0 ya. Terus kemudian kita tambahkan koma. Dengan menambahkan koma ini berarti kita berikan 0 di angka 3, menjadi 3-nya menjadi 30, artinya per 10-an nantinya ya, kesananya bilangan desimal. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati bilangan 30? Berarti dikalikan dengan 4. 7 kali 4 adalah 28. 30 dikurangi 28 hasilnya 2. Kemudian ada tidak perkalian 7 yang hasilnya 2? Di sini sudah ada koma. Jadi kita bantu lagi dengan 0. 7 dikali berapa hasilnya 20 yang mendekati. Berarti dikali 2. 7 kali 2 adalah 14. Ini 6. Dan seterusnya. Kita misalkan ambil 2 angka di belakang koma, sudah saja selesai. Karena sampai bawah pun nanti akan terus. Kita ambil misalkan desimalnya 2 angka di. Jadi 3 per 7 bilangan desimalnya adalah 0,42.